Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News. Kita bahas kasus Subang. Mau bahas apa kita hari ini? Tentunya seperti teman-teman ketahui, persidangan sudah selesai. Namun sebelum dimulai persidangan, di situ kan ada Pak Yosep marah-marah juga ya, dan juga ada pesan juga untuk para netizen juga dari Pak Yosep. Dan itu kita bahas dulu ya sebelum bahas hasil persidangannya. Untuk videonya kita lihat dari video Kang Heri ya di YouTube barunya di Juang News ya, dan ada beberapa Juang News Bekasi, ada Juang News ID ini di Juang News Jabar ya teman-teman. Kita lihat dari videonya YouTube-nya Kang Heri ya. Untuk video Pak Yosep. Yakin 100% salah tangkap katanya. Nah, ini ada satu kata yang langsung yang gue pengen komentarin tentang pernyataan Pak Yosep. Kita langsung lihat nanti di pledoi gitu. Jadi di sini tentu aja ya, mungkin dari fakta persidangan segala macam yang menyudutkan Pak Yosep, dan tentunya Pak Yosep mungkin sudah tahu ya bakalan dituntut atau dihukum berat gitu kan nantinya, dan Pak Yosep hanya berharap di pledoi langsung kan kayak gitu, omongannya langsung ke pledoi, padahal ini belum tuntutan ya gitu teman-teman. Jadi langsung ya lagi menarik sebenarnya untuk video ini. Yakin 100% salah tangkap. Jadi teman-teman yang belum nonton videonya, langsung aja subscribe Juang News Jabar ya teman-teman, YouTube dari Kang Heri. Itu ada video lengkapnya. Di sini gue nampilin suaranya aja, pernyataan dari Pak Yosep ya. Jadi banyak yang framing itu yang nggak benar, nggak tahu yang sebenarnya, harus tahu yang sebenarnya. Ya, well ya. Jadi Yoris terlibat nggak, Pak Yosep? Jangan tanya itu, nanti ada baktinya. Banyak framing gitu yang nggak benar, yang nggak tahu sebenarnya kata Pak Yosep. Terus ditanya ya mengenai Yoris gitu. Ntar Yoris ada waktunya, dia bilang kayak gitu. Ya gue juga bingung ya, kenapa kalau masalah ngomongin Yoris, kenapa Pak Yosep nggak mau jos-josan gitu, jontor-jontoran langsung gitu, ngomong secara langsung belak-belakan kalau masalah Yoris. Gue juga bingung gitu, apa ada rasa takut atau gimana, kenapa nggak mau langsung aja gitu tunjukin amarahnya ke Yoris juga selain ke Irlan. Lihat aja. Irlan ditanyain. Irlan udah pasti. Irlan udah pasti. OJ-nya kena itu ya. OJ-nya kena katanya. Semua pernyataan waktu di pengadilan salah semua. Tidak ada yang benar, saya tolak semua itu. Kalau yang benarnya gimana? Jadi jangan sepotong-sepotong kamu tinggali media mah ya, mulai ukur nyawa sepotong, ambil intinya ingin supaya laku ya. Itu. Jadi Ini ada sindiran juga ya untuk di situ ya para YouTuber dan para media. Pak Yosep langsung ya berkata menyindir gitu kepada YouTuber, kepada media, jangan ambil setengah-setengah katanya kayak gitu. Untuk informasinya mungkin gitu ya, kata dia gitu. belum jujur ya. 100% tidak jujur. Pak Yosep, kalau Irlan tidak benar, benarnya gimana? Jangan tanya, itu nanti di pengadilan sudah sampaikan. Semua itu sudah tidak jujur semua. Saya sudah semua sampaikan. Semua tidak jujur. Semua Yang tidak jujur. udah saya Satu pun nggak ada yang jujur. ya, Satu pun nggak ada yang jujur. dari Danu, pernyataan Danu, dari pernyataan hilang itu tidak ada yang benar semua juga. Kalau Pak Yosep jujur nggak? Sejujurnya saya ada bukti kalau saya. Kata Danu, yuk Pak Yosep ini, udah. Pokoknya saya nggak mau ditanya nanti, dia saksikan di pengadilan aja itu. Danu tidak jujur, Irlan nggak jujur, katanya gitu. Kalau saya jujur, kata Pak Yosep, saya punya bukti, katanya gitu. Ya, itu kayak gitu ya pernyataannya. Jadi Cuma katakan semua tidak ada yang benar. Saya tolak semua dari awal sampai akhir. Dari awal
sampai akhir. 100% salah. Enggak aja. Oke. Ya. Dukun yang di Bandung siapa Pak Yosef? Hah? Dukun yang di Bandung siapa Pak Yosef? Siapa? Dukun. Ini Kisodo nanya ya, dukun yang di Bandung siapa Pak Yosef gitu kan ya. Ini ada hal lucu juga ya teman-teman, pada saat di momen ini Pak Yosef ketawa gitu, namun tidak menanggapi, hanya ketawa aja, dan situ agak lucu juga ya. Gimana? Gimana? Enggak, kita yang Ketawa dia. mau kejujuran kan yang satunya nggak jujur. Pak Yosef bisa sendiri lah ya. Jadi pada ikut tawa semua ngomongin dukun. Saya ngomong berani itu karena benar. Takut kalau salah. Tapi nggak ditanggapin Takut gitu. kan benar, saya itu benar. Ya intinya Pak Yosef menyatakan bahwa dia ya paling benar gitu, yang lain bohong semua dari awal sampai akhir gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lihat ekspresi dari Pak Yosef, langsung aja ke Juang News Jabar ya teman-teman. Iya. Jangan ikut-ikutan yang nggak jujur. Jangan ikut-ikutan yang nggak jujur katanya. Jadi ini nyindir ke media semua ya, ke para YouTuber, jangan ikut-ikutan yang nggak jujur, maksudnya kayak gitu. Jangan mau framing dan segala macem, maksudnya kayak gitu. Itu maksud Pak Yosef gitu sebenarnya. Makasih, Mandi. Saya ada pesan-pesan juga nih ke netizen juga ya. Jadi itu pesan-pesannya ke YouTuber, ke Danu. Kita mah ada bukti, bukan hanya omong kosong. Katanya beliau ada bukti gitu ya. Ntar ditanyain nih kertas, katanya ada kertas bukti nih sama Kang Freddy nanyain. Tadi ada yang pakai kertas itu buktinya apa Pak? Jangan itu nanti di pengadilan, jangan di sini. Iya, Tadi di barusan sini. udah dilihatin tadi. Iya, tapi nanti di pengadilan itu yang tahu nanti. Itu bukti saya. Ada di rumah di sana. Jadi apapun yang dibicarakan dari Danu dari awal, 95 adegan rekonstruksi dan dakwaan itu tidak ada yang benar. Itu aja. Ini dikasih misteri lagi ya sama Pak Yosef. Jadi katanya Pak Yosef punya ada bukti nih gitu. Kalau kemarin kan mau ngebongkar, ternyata yang bongkar itu masalah dukun gitu kan ya, informasinya bosnya mereka pelakunya, dan pas di saat ditanya dukun ya Pak Yosef ketawa-tawa juga gitu, nggak tahu geli kenapa ya Pak Yosef tiba-tiba ketawa dan pada ikut ketawa semua gitu. Namun Pak Yosef tidak menanggapi lebih jauh, beliau hanya bilang ya beliau kalau benar ya nggak takut, bilang kayak gitu, dan itu ya benar, kalau misalkan memang benar memang jangan takut sih gitu. Dan di sini juga ada ini ya teman-teman, ada selain beliau mengkritik atau memberikan pesan gitu kan ya kepada para YouTuber, juga memberikan pesan juga kepada netizen ya teman-teman. Ini ada pesannya ya. Kita dengarkan. Cukup nanti lihat dengan ya netizen yang baik hati, yang banyak salah persepsi, jangan tendensius terhadap orang yang benar. Alhamdulillah saya hanya bersama dengan Allah yang mempunyai hidup, yang mempunyai bumi dan langit dan mempunyai seisinya. Allah yang Maha Tahu. Makanya di dalam surat ayat kursi, Allah Maha Tahu di depan dan di belakang, tapi manusia walaupun di depan kalau tidak tahu sampai blank, itu betul kan? Kalau Yuris mah super blank gitu ya. Baik. Ini kalau blank ini nyindir Yoris nih. Udah sampai situ videonya. Kalau teman-teman mau lihat sekali lagi langsung subscribe channel Kang Eri di Juang News Jabar ya teman-teman. Ya di situ ada pesan juga dari Pak Yosef untuk para netizen. Tadi kan kalau untuk YouTuber udah seperti itu gitu kan, jangan mungkin katanya jangan memframing, jangan mengambil informasi setengah-setengah gitu kan ya. Terus jangan tendensius ya kalau misalkan untuk netizen nih. Jangan terlalu tendensius gitu kan ya. Bahwasanya Pak Yosef menyatakan bahwasanya Pak Yosef ini berada di dalam berdiri di tempat yang benar gitu kan ya. Seperti itu. Dan tadi kayaknya blank itu kayaknya sindiran juga untuk Yoris ya. Ya gue juga bingung sih kenapa Pak Yosef tidak, kalau masalah Yoris tidak mau secara langsung gitu ya untuk mengungkapkan masalah Yoris
pelakunya atau seperti apa gitu kan ya, berbeda dengan yang lain ya. Danu OP Kosasi gitu kan ya, mereka biasanya Pak Yosep langsung bilang secara langsung. Namun kalau untuk Yoris seolah gue juga bingung ya, Pak Yosep seperti masih ada ketakutan atau seperti apa gitu kan ya. Andaikan mau membongkar nih, berarti kan ini ada harapan lagi untuk netizen gitu kan ya. Kemarin kan udah dikasih harapan ke Pak Yosep dan kita semuanya kan menunggu ya tentang bongkaran Pak Yosep apa sih gitu. Ternyata ya dari dukun gitu kan ada informasinya, dan pas ditanya tadi Pak Yosep ketawa-ketawa aja masalah dukun gitu kan ya. Dan sekarang ada informasi lagi di Playdoy kan, nanti ada kertasnya tuh, di situ kan memang ada ya listnya semuanya lah gitu kan ya, pembelaan dari Pak Yosep. Mungkin situ Pak Yosep ya akan nggak tahu ya bukti apa lagi gitu kan, kita juga nggak pernah tahu bukti apa yang Pak Yosep milikin lagi gitu ya. Dan ya kita bingung juga kalau misalkan masih ada pembuktian-pembuktian lain, padahal di persidangan di ranah pembuktiannya tidak ada pembuktiannya kan kayak gitu. Pembuktiannya ya hanya dukun itu gitu. Dan tentunya ya ada juga ya saksi-saksi tentunya yang memang meringankan Pak Yosep kayak gitu. Seperti itu. Tentang apa lagi Bang tentang Pak Yosep? Sebenarnya kalau dari masukan Pak Yosep itu ya bagus semua ya teman-teman. Untuk informasi memang ya nggak setengah-setengah. Kalau misalkan mungkin dari para YouTuber sudah menginformasikan apa yang ada di persidangan, ya itu udah bagus ya teman-teman. Seperti itu, secara terbuka sudah diinformasikan fakta persidangan yang ada gitu. Kalau menurut gue sudah bagus. Kalau misalkan ada fakta persidangan yang membuktikan Pak Yosep tidak bersalah, tentunya kan para YouTuber juga atau para media besar juga akan menginformasikan gitu ya, bahwasanya nih loh ada fakta persidangan Pak Yosep tidak bersalah, itu kan juga pasti akan diinformasikan kan kayak gitu. Namun memang kebetulan di fakta persidangannya tidak ada hal besar seperti itu ya, yang benar-benar ada pembuktian besar dari Pak Yosep yang kuat gitu, sehingga Pak Yosep tidak terkena 340 kayak gitu. Kemudian pesan dari Pak Yosep lagi tadi ke para YouTuber juga dan para media agar tidak kena atau tidak memframing ya. Jadi maksudnya tidak atau jangan memframing beliau, mungkin maksudnya seperti itu gitu. Ya walaupun kalau misalkan itu adalah membicarakan fakta persidangan namun dikatakan framing, ya menurut gue hal tersebut tidak bisa dikatakan framing ya teman-teman, karena memang hanya menyampaikan fakta persidangan yang sudah terjadi kayak gitu. Kemudian masalah tendensius untuk para netizen itu juga bagus juga ya teman-teman. Maksudnya mungkin kan banyak dari teman-teman semua yang ya mungkin membela Pak Yosep secara garis keras gitu kan ya, yang membela Danu secara garis keras gitu, mungkin maksudnya seperti itu kali gitu ya. Dan Pak Yosep juga tidak mau terlalu dipojokkan mungkin gitu kan ya, secara tendensius gitu ya. Dan menurut gue sangat wajar ya kalau Pak Yosep bilang kayak gitu, dan itu masuk akal teman-teman. Jadi ya ada sebaiknya sebelum keputusan ingkrah gitu kan ya, ya kita jangan terlalu tendensius ya untuk ke Pak Yosep. Gue juga cuman menginformasikan apa yang ada gitu kan ya di fakta persidangan, dan ada kesimpulan dari gue sedikit di akhir mengenai Pak Yosep ya teman-teman. Kalau misalkan pandangan gue pribadi gitu kan ya, kalau menurut gue Pak Yosep ini termasuk orang yang baik ya teman-teman. Di fakta persidangan juga ada kok yang menunjukkan Pak Yosep baik, yaitu tentang salah satu saksi ya yang cewek itu, siapa namanya ya, Nopianti ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah beliau juga kan dibiayai ya sekolahnya oleh Pak Yosep, dan beliau juga Nopianti bilang bahwasanya Pak Yosep ini adalah orang yang baik gitu kan, orang yang baik dan mau membiayai dia sekolah kan kayak gitu. Pada dasarnya memang Pak Yosep ini kalau menurut gue ya backgroundnya memang orang yang baik gitu. Cuman kalau misalkan terbukti beliau melakukan hal tersebut, ini tindak pidana ini gitu kan ya, itu menurut gue tentunya pasti ada
triggernya yang kuat gitu, atau alasan yang kuat, atau mungkin ada orang lain yang membuat dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi triggernya pasti sangat kuat gitu kan ya, yang membuat Pak Yosep gitu kan ya, yang memang pada awalnya adalah orang yang baik gitu kan ya. Jika melakukan hal seperti ini mungkin ada keterpaksaan juga gitu teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman.